Pertanyaan untuk Romo Cafe SVD. Apakah Martin Luther juga memiliki jalur apostolik? Silahkan menjawabnya secara biblis. Katolik! Selama-lamanya amin! Kisah 20 ayat 28 sampai 32 lah kira-kira seperti itu. Silakan, Nora. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Hei, uskup, jaga itu. Jaga imam-imam, jaga itu. Dirimu dan seluruh kawananmu karena Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. jadi imam, jadi uskup. Kalau begitu Luther hanya imam, tidak punya jalur apostolik. Kita baca-baca kembali. Sebab kamulah yang ditentukan jadi uskup. Luther. Dan semua protestantisme Lutheran. Kamu didirikan oleh imam yang membangkang. Tidak ada jalur apostolik, oke? Kenapa? Ini loh jalur apostolik di sini uskup nih. Kamu yang dipercayakan, baca kembali ayat itu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi Sebagai? uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Baca, lanjut. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Mereka dari dalam juga. Bahkan ini penting, yang dari dalam seperti Luther, Calvin dan lain sebagainya. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. kayak jalur apostolik di mana kayak? Uskup yang punya jalur apostolik dalam pengertian ini. Dalam pengertian ini, oke? Tapi uskup ini kalau sudah diekskomunikasi, terputuslah jalur apostolik. Apalagi imam presbiter. Dan akan muncul serigala-serigala dari antara kalian. Baca kembali ayat terakhir. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Dulu, seperti Luther, Calvin, Zwingli, William Miller, Charles Barang, James Smith, Henry ke-7, 8. Oke, lanjut. Oke, dari antara kalian sendiri. Yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari ajaran jalan palsu yang benar. Karena kitab suci tidak mengajarkan double predestinasi. Ajaran palsu karena kitab suci tidak pernah omong tentang sola-sola. Ini ajaran palsu karena kitab suci tidak pernah omong itu. Dengan ajarannya yang palsu. Haleluya. Haleluya. Dan supaya mengikut mereka. Tidak, garis bawah. Dengan ajaran yang palsu. Masih koma. Oke. Yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Karena itu Adi Markus harus mengatakan Katolik perkaos kitab suci. Kalau tidak, memang tidak bisa. Begitu kayak jalur apostolik dalam pengertian apa? Kalau tidak ada suksesi apostolik di sana. Kalau memang itu jalur apostolik kayak, tunjukkanlah salah satu pendeta yang hidup di abad ke-15 sebelum ke-16. Tunjukkanlah pendeta di abad pertama kayak, siapa namanya? Tunjukkanlah pendeta
di abad keempat, Konsili Roma 382, apakah satu pendeta ada di dalam pengkanonisasian? Jangan bilang perjanjian lama, saya bilang perjanjian baru, 27 kitab perjanjian baru. Apakah ada pendeta di sana yang hadir waktu pengkanonan kitab suci perjanjian baru? Ada dalam roh dan kebenaran. Ada, mereka sudah hidup dari situ. Di abad ke-5 siapa? Di abad ke-6 siapa? Di abad ke-7 siapa? Di abad ke-8 siapa? Oh, baru muncul 15, 17. Itu artinya begini. Ada satu ibunya, mamanya Protestantisme, dia bisa hidup sampai dengan 1500 tahun, Kak. Adakah seorang wanita yang mampu hidup 1500 tahun? Kenapa? Karena Maria punya anak ini dari tahun 33 sampai dengan tahun 1057. Bunda Maria sudah ke surga. Lalu nanti Bunda Maria ada yang lain lagi yang memperanakan Protestantisme. Tetapi lucunya di sini, seorang perempuan yang hidup 1517 tahun. Lalu tahun 1517 tahun, 1517, 31 Oktober, Halloween 1517, ibu ini melahirkan anak yang benar-benar Kristen, yang namanya Protestan. Kalau begitu, anak-anak Kristen tahun 33 sampai dengan tahun 1517 belum ada, Kak. Belum dinamakan Kristen. Yang Kristen ini baru lahir tahun 1517. Yang menama kami adalah Kristen sejati. Engkau punya mama kan hidup 1517 tahun kan di atas dunia ini. Setelah itu baru lahirkan engkau. Dan mengatakan, dan lucunya, kalau Maria di framing punya anak berapa orang, Kak? Anak yang lain, Yudas, Simon, dan semua. Tetapi ibu yang melahirkan Protestantisme ini, yang mereka bilang itu, Martin Luther itu, ibu mereka punya tuh melahirkan 60.000 denominasi. 60.000 anak, bayangkan. Ada seorang wanita yang melahirkan 60.000. Tidak tahu tiap tahun dia lahir berapa ribu. Kan lucu. Jadi kalau mau jalur apostolik ini dari mana, Kak? Paulus pergi bergabung dengan para rasul. Kalau mereka mati-matian menggunakan surat-suratnya Paulus bilang, saya pergi bergabung dengan para rasul. Saya bilang, kalau seandainya Paulus masih hidup sampai saat sekarang ini pendeta, khususnya Indonesia, Almofu, Sorus, apa lagi, Markus Adi, pasti bukan lagi dengan jari, tetapi Paulus pukul mereka di kepala dengan pemukul, kayak. Papa, kamu siapa suruh kamu pisahkan gereja? Dari mana ini? Saya tidak pernah ajarkan itu. Justru saya pergi bergabung dengan Awesome! bukan memisahkan diri. Itu pasti dia pukul pakai pemukul yang untuk pukul tembok tuh, guys. Apa nih? Saya butuh Roh Kudus mimpi dulu untuk tahu bahwa tolong Tuhan tunjukkanlah rasul siapa yang menjadi dasar pendirian gereja Protestan seperti itu. Nanti Tuhan bilang, back to Bible. Seperti mereka bilang, tunjukkanlah ayat. Ayat tidak ada bilang begitu. Mau bilang mana? Bertobatlah ya Protestantisme. Cari yang benar dan kebenaran itu memerdekakanmu. Selama-lamanya amin. Tambah lagi Katolik. Selama-lamanya